Halo semuanya, welcome to my channel. Jadi di video kali ini gue mau membicarakan ke kalian tentang hal-hal apa aja yang harus kalian persiapkan kalau kalian berencana untuk datang ke Indonesia. Jadi mungkin video kali ini lebih bermanfaat untuk kalian-kalian yang ada di luar negeri dan berencana untuk balik ke Indonesia. Karena gue pernah berada dalam posisi yang sama, jadi gue mau berusaha untuk mempermudah kalian mengerti dan ngelis hal penting apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian kesini, supaya kalian gak bermasalah nantinya ketika kalian mau masuk ke Indonesia. Jadi mengingat kita ini masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 alias virus corona, prosedur dan protokol untuk keluar masuk sebuah negara itu udah gak sama lagi sebelum COVID-19 menyerang, ya kan. Jadi di video ini gue cuma mau meringkas dan memperjelas dan mempermudah kalian untuk tahu apa aja yang harus kalian persiapkan and what to expect ketika kalian datang ke sini. Oke, yang pertama adalah beli tiket dan pastikan paspor kalian gak kadaluarsa. Kalian tanpa dikasih tahu juga pasti udah tahu. Itu penting. Yang kedua adalah hasil tes PCR negatif. Yang pastinya negatif lah ya. PCR tesnya ini harus kalian lakukan di negara asal kalian. Jadi pengambilan sampelnya maksimal adalah 72 jam sebelum kalian sampai di Indonesia. Jadi dihitung-hitung deh tuh. Dan jangan lupa untuk minta hasil tes PCR-nya dalam bahasa Inggris. Untuk kalian-kalian yang berada di negara-negara yang bahasa native-nya bukan bahasa Inggris. Karena ini penting, karena orang-orang imigrasi Indonesia nggak akan ngerti juga bahasa apapun itu selain Inggris gitu. Yang ketiga adalah download dan isi e-hack. Jadi e-hack ini adalah Electronic Health Alert Card, yang adalah kartu kewaspadaan kesehatan versi elektroniknya. Jadi kalian tinggal download, caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal buka di Play Store, terus ketik EHAC, biasanya akan muncul e-hack Indonesia. Terus klik yang itu, install. Ini gue versi yang udah gue install sebelumnya, jadi gue tinggal open aja. Terus nanti kalian akan disuruh registrasi dengan memasukkan email, password, dan sebagainya, tinggal ikutin aja. Untuk isi kartunya kalian tinggal klik account, terus klik hack. Terus klik tanda plus di pojok kanan atas. Terus nanti keluar pilihan e-hack internasional atau domestik. Kalau kalian dari luar negeri, kalian pilih e-hack internasional. Terus isi data diri kalian dan informasi perjalanan kalian. Terus next aja. Untuk review yang udah kalian isi, klik old e-hack. Nanti tertera semuanya, informasi diri, informasi perjalanan, dan juga informasi kesehatan kalian yang harus kalian isi secara jujur. Dan terakhir kalian akan dikasih barcode, dan ini adalah barcode yang penting karena nanti barcode ini yang akan di-scan oleh petugas di bandara. Dan yang terakhir adalah mengenai karantina. Jadi karantina mandiri ini sampai saat ini masih diwajibkan bagi seluruh umat manusia yang mau masuk ke Indonesia. Menurut website Kementerian Luar Negeri yang gue baca, jadi ada 2 tempat untuk karantina saat ini. Pertama adalah Wisma Pademangan dan di hotel. Bedanya apa dan siapa yang harus ke Wisma dan siapa yang harus ke hotel? Jadi beginilah ceritanya. Yang pertama adalah bagi warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran Indonesia, pelajar, mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Itu mereka berhak mendapatkan tempat di Wisma Pademangan secara gratis. Jadi mereka nggak perlu bayar, pemerintah yang akan biayai. Walaupun juga gue ada dengar kasus kalau misalnya Wisma Pademangannya itu udah penuh, biasanya pemerintah akan menyediakan tempat di hotel atau penginapan yang pemerintah pilih untuk orang-orang tersebut dan tetap dibiayai sama pemerintah. Gitu. Nah yang kedua, bagi warga negara Indonesia yang bukan termasuk kriteria yang tadi nomor 1, jadi bukan pelajar, bukan mahasiswa, bukan pekerja migran Indonesia, bukan pegawai pemerintah yang pulang dinas. Jadi yang mungkin yang tujuan ke Indonesianya itu seperti gue, bertemu keluarga atau sekedar liburan semata. Jadi mereka harus melakukan karantina di hotel-hotel yang memiliki sertifikasi akomodasi karantina yang diizinkan oleh pemerintah. Yang list-listnya sudah gue share linknya di
di description. Biayanya adalah biaya sendiri, jadi kita harus bayar sendiri. Untuk warga negara asing juga sama, harus karantina di hotel, biaya sendiri. Dan setahu gue juga untuk saat ini warga negara asing itu belum diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia, kecuali untuk mereka yang punya kitab dan mungkin kepentingan diplomatik yang diizinkan sama pemerintah. Untuk warga negara asing gue gak akan menjelaskan secara mendetail sih di video ini. Harus berapa lama karantinanya? Jawabannya adalah 5 hari. Sebenarnya kayak 6 hari 5 malam sih. Jadi karantina ini harus dilakukan selama 5 hari. Itu pun kalau hasil tes PCR-nya semuanya negatif. Jadi selama karantina 5 hari ini akan dilakukan tes PCR 2 kali, yaitu di hari pertama dan hari keempat. Kalau misalnya dua-duanya hasilnya negatif, kalian boleh melanjutkan perjalanan. Kalau misalnya hasilnya positif, ya kalian akan ditindaklanjuti sebagai pasien dengan virus corona. Dan semoga cepat sembuh. Kalau kalian ini seperti gue yang harus melakukan karantina di hotel, kalian bisa lihat list hotelnya. Dan di situ sudah tercantum PIC setiap hotel-hotelnya. Jadi ada yang dari bintang 3 sampai bintang 5, kalian tinggal pilih yang sesuai dengan budget kalian, lokasi, dan pokoknya hotel yang mau kalian tempati selama 5 hari karantina ini. Jadi list hotel yang sudah gue share linknya di bawah ini itu adalah yang terupdate. Kayaknya terakhir update-nya itu 25 Mei. Jadi pokoknya yang paling update karena listnya tuh selalu berubah-berubah dan diperkecil terus, entah kenapa. Mungkin ada ketentuan-ketentuan dan kriteria hanya hotel-hotel tertentu aja yang diizinkan sama pemerintah. Jadi keep update, dan gue udah share ke kalian yang paling update, yaitu tanggal 25 Mei. Dari situ kalian bisa langsung tanya-tanya sama PIC hotelnya, kalian bisa tanya-tanya harganya, terus ketentuan dan persyaratannya, paket karantinanya itu sudah termasuk apa aja, dan pokoknya hal-hal yang mau kalian tanyakan mengenai karantina di hotel tersebut. Jadi biasanya itu satu paket itu sudah termasuk menginap di kamar selama 6 hari 5 malam, terus dikasih makan 3 kali sehari, terus juga transportasi dijemput dari bandara sampai ke hotel, terus juga biasanya ada juga laundry sih setiap harinya berapa lapis gitu. Terus apa lagi ya, dan udah sih itu aja. Pokoknya kalau ada hal-hal yang mau kalian tanya, tinggal tanya langsung aja sama PIC hotelnya, mereka pasti akan jawab. Setelah kalian udah tahu mau hotel yang mana, kalian tinggal book. Terus nanti PIC-nya itu akan kirimkan semacam surat konfirmasi gitu bahwa kalian sudah book di hotel tersebut. Dan suratnya itu bisa di print atau dari handphone. Nanti di bandara Indonesia kalian akan ditanyain akan stay di hotel mana, udah book atau belum, dan kalian akan menunjukkan surat konfirmasinya itu. Jadi jangan lupa dibawa. Dan udah deh, itu aja. Kalau semuanya sudah kalian penuhi, kalau semuanya udah lengkap, kalian good to go to Indonesia. Dan yang penting juga adalah tetap jaga kesehatan, makan yang benar, minum suplemen, terus apa lagi ya, pokoknya jaga supaya nggak sakit. Pokoknya jangan sampai kalian dari sana sehat terus kesininya sakit gitu kan, karena sebenarnya traveling itu juga melelahkan. Jadi tetap jaga kesehatan, perkuat sistem imun kalian, cailah. Pokoknya begitulah. Jadi itu aja dari gue saat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai karantina, atau kalau misalnya ada hal-hal yang masih nggak jelas, bisa kalian komen dan gue akan berusaha menjawab sebisanya. Udah deh, itu aja. Pokoknya tetap jaga kesehatan, take care, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeay.